Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini saya mau menanyakan kaitan dengan kita akan melaksanakan observasi ya Bu Yeni, tentang coaching klinik untuk supervisi kelas. Nah kemarin saya udah lihat RPP yang Bu Nita bikin, di situ udah lumayan lengkap. Nah untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan itu tujuan pembelajarannya apa Bu Nita? Tujuan pembelajarannya kebetulan materinya statistika ya Bu ya, yang akan nanti Ibu lihat di visip kelas saya. Nah ini tentang diharapkan siswa dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan data dengan cara menentukan yang jangkauan kualitatif dan interkualitatif. Kemudian akhirnya nanti dia bisa menyajikan datanya dalam bentuk diagram. Diagramnya memang baru untuk bagi siswa itu diagram namanya box plot whisker. Nah nanti di sini juga ada KSN-nya yang saya harap dia bisa berpikir kritis, kreatif dan dia bisa berkolaborasi. Kalau pengembangan yang hendak dicapai di kegiatan pembelajaran nanti apa? Pengembangan PSN-nya sih yang kesadaran sosial yang paling utama sama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab makanya saya menggunakan tugasnya tugas proyek. Nah proyeknya itu kan dia itu mencari data. Dari mulai awal mencari data, kemudian dia harus menyajikan, kemudian mengambil kesimpulan. Ketika kesimpulan kan dia harus berarti dia keputusan yang bertanggung jawabnya ada di situ. Kemudian yang interaksi sosial berarti dia berkolaborasi karena saya dibuatnya dalam bentuk kelompok. Ya, gitu. Termasuk tadi nama kritis kreatif Betul, tadi. betul ada di situ dia. Kemudian untuk strategi yang akan dilaksanakan itu apa? Strategi pengembangan yang pertama memang karena pembelajarannya yang saya gunakan juga berbasis proyek dan juga metodenya dengan free learning ya. Jadi memberikan materi di sebelum pembelajaran, jadi mereka juga dari mulai awal sebelum pembelajaran sudah diberi tugas untuk mempertanggungjawabkan diri. Jadi dia di kelas sudah punya semacam punya materi awal lah apa yang akan diketahui. Jadi strategi saya itu yang menggunakan pembelajaran itu. Sangat luar biasa nih Bu Neta, dan saya udah nggak sabar pengen ikut langsung di kegiatan itu ya. Dan satu hal Bu Neta, saya sudah baca RPP-nya, di sana memuat banyak diferensiasi baik konten, proses dan produk, juga PSE-nya sudah sangat luar biasa. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik di kegiatan di kelas ya Bu Neta. Terima kasih Bu Neta, maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga. Saya tunggu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Neta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu? Ya, statistika lanjutan ya. Karena kalian sudah mempelajari tentang materi ini pada pertemuan sebelumnya. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah ini. Ada yang mau baca? Boleh? Nazla. Ya. Kelihatan? Ya. Mampu membuat dan menginterpretasi box plot dan box and whisker plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Ya, jadi setelah pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu membuat diagram box, plot, and whisker. Jadi box, plot, whisker itu ya. Nanti cara membuatnya kita akan belajar bareng. Kemudian nanti kalian bisa menginterpretasikan apa sih datanya ada di mana. Jadi ini sebetulnya dari ukuran penyebaran data dibuat dalam bentuk diagram gitu. Kemudian untuk ke materi berikutnya, kalian siap aktif ya nanti ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Askia. Askia kenapa? Sakit. Sakit siapa lagi?
Rizky, wah Rizky sakit. Udah kalian tengok belum? Baru berapa hari nggak masuk? 1 hari ya, mudah-mudahan besok mereka cepat sembuh ya yang sakit. Ya, baiklah kita menuju ke materi lagi, yaitu kita akan membuat bagaimana sih cara membuat box plot whisker itu. Jadi yang data yang digunakan untuk box plot whisker adalah ini ya. Jadi data yang diperlukan untuk membuat ya, sebetulnya ini box plot whisker. Ya, bentuknya udah tahu ya kayak kemarin ya. Udah, Ibu kan sudah memberikan materinya di GCR. Nah, yang disebut box plotnya yang mana? Ya, yang tengah ya, yang ini ya. Kemudian yang whiskernya yang mana? Iya, yang ekor-ekornya. Ya, kayak gini. Nah, nanti data apa yang diperlukan? Yang paling ujung panjangnya itu sesuai dengan apa? X-min, betul. Ada yang mau di sini apa namanya? Ayo, siapa yang mau? Boleh? Ya. Ya, betul. X maksimum, betul. Ya, ada data lain lagi? Apa lagi? Batas. Ya, kan ini nanti ada tengah 1. Apa ya? Ya, boleh. Q1 ya, Q1 yang mana? Ayo Q1 Amara boleh. Jidan Q2. Boleh nanti Jidan Q2. Boleh. Ya. Jidan. Azam mau Azam. Q3. Boleh Dani. Ayo Dani Q3. Ya, jadi data-data yang dibutuhkan ada berapa data tuh? Ada 5 apa aja? X-min artinya itu, X-min itu apa? Data terkecil, betul. Kemudian X-max, X-max itu apa? Data terbesar. Kemudian Q2 nilai tengahnya, betul. Pertengahan, nilai tengahnya, betul. Kalau Q1 ya, pertengahan antara X-min dengan Q2, betul. Q1 itu pertengahan antara X-min dan Q2. Q3 apa? Ya, pertengahan antara Q2 dengan X-max. X-max. Ya, X maksimum. Udah? Mau langsung ke contoh? Boleh. Kita akan mengolah data ukuran sepatu dari kalian. Ya, data terkecil. Siapa yang ukuran terkecil? Berapa? 37 yang terbesar. Berapa? Oh ya, 44. Jadi datanya gini ya. Kita ada data, ini ada X, ini F. Terus dulu ya. Nanti yang ukurannya 37 sampai 44. Wow, lumayan banyak ya ukurannya. Nah, yang 37, sok siapa yang mau? Ya, 37. Pokoknya yang merasa ukurannya ini maju. Sok. 37. Boleh? Oh iya, 1. Sok, berapa aja yang mau maju dulu biar cepat. Tuliskan di mana sesuai ukurannya. Nanti akan dihitung. Ya. Sok siapa yang mau menyumbangkan datanya? Tuh boleh biar cepat. Iya.
Ya. Ya. Nih. Ada yang belum? Udah segini nggak ada lagi? Boleh. Sok. Ya. Ya. Udah ya. Ada lagi nggak? Siapa yang mau menghitung? Masing-masing ukuran 37 ada berapa orang? 38 ada berapa orang? Ayo. Boleh. Kamali ya. Sok ada berapa? Semuanya aja ya. 10 itu kan itu 5 ya. Iya. Ya. Berarti yang 41 nggak ada ya? Nggak ada ukuran 41 nih. Nggak ada ya, ini 0 berarti. Jumlahnya ada berapa tuh? Ada? Ada 28 ya. Jadi ada yang datanya ini 28 orang. Nah sekarang boleh kalian tuliskan X minimum, X maksimum, Q1, Q2, Q3 nya. Kemudian nanti ada yang berani maju ke depan boleh nanti di. Baiklah, setelah kita diskusi tadi membahas tentang ini, siapa yang mau mempresentasikan hasil tugasnya ke depan? Ayo angkat tangan. Silakan Nazla. Ayo, Nazla mau? Boleh, silakan. Jadi pertama kita bikin garis bilangannya dulu. Ya. Di sini garis bilangannya itu dari X min sampai X max. Nah, X-nya itu dilihat dari data ini. Ini terkecil dan ini terbesar. Setelah itu kita bikin untuk bikin ininya. Garis garis. Di sini kita dari jumlah frekuensinya 1 sampai 28. Terus kita cari nilai tengahnya. Dari 1 sampai 28 antara nilai tengahnya itu adalah 14 dan 15. Lalu nilai tengah antara 1 dan 14 itu adalah 7 dan 8. Untuk mencari nilai tengah antara 15 dan 28, kita lihat selisih dari 7 per 1. Ini kan selisihnya ada 6, jadi 15 ditambah 6 itu 21 dan 22. Ini Q1, Q2 dan Q3. Untuk mencari Q1-nya, caranya ini X7 ditambah X8 dibagi 2. Kita lihat dari hasil dari jumlah X yang di 7 sama 8 itu ada berapa. Kita carinya dari nilai frekuensi ini. Untuk cari tahunya ini dijumlahin aja 1, ketiga, 4 ke sini. Berarti ada hasil dari 7 sama 8 itu ada di sini dan ada di X ke 39. Di sini hasilnya 39. Kedua sama dengan ini X14 ditambah X15 dibagi 2. Untuk 14 dan 15 hasilnya tetap sama karena ini 12 ditambah 6 hasilnya itu adalah 20. Jadi masuk
hasilnya 20 dan ditambah 1 hasilnya 21. Untuk hasil X21 itu ada di 41. Sedangkan untuk X22 ada di 42. 42 dan 43 kali 42. Jadi hasilnya ini 42 ditambah 43 dibagi 2 sama dengan 42,5. Nah, untuk cara apa sih untuk membuat box floor twisternya, kita lihat tadi ini. Q1 adalah 39. Nah, samakan dengan garis bilangan di sini. Lihat. Di sini. Untuk Q2 karena 39 jadi sama di sebelah sini. Sedangkan untuk Q1 ada di 42,5. Jadi antara 42 dengan 43 di sebelah sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini Q1 dan Q2, Q3. Nah, untuk nilai garis Whiskernya, untuk garis ekornya. whiskernya ada di akhir ini, akhir ini. Jadi di sini. Dan untuk yang awalnya ada di sini. So, ini. Ya. Jadi yang nggak diperlukan coba dihapus, yang lain hanya tinggal kotak doang. Kotak saja coba. Yang angka-angka yang tidak diperlukan dihapus. Ya. Ya, nah. Ekornya juga yang nggak penting. Terus yang di atas tuh jangan nyambung ke atas. Sudah jadi. Bagaimana tuh? Bisa dipahami? Tepuk tangan dan buat Najla. Ya. Baiklah, karena pertemuan hari ini juga sudah waktunya sudah habis. Kemudian kalian juga sudah bisa membuat dan mempresentasikan gambarnya di depan dengan perwakilan Najla. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mungkin ada kita rangkum dulu sebelum menutup. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk membuat box plot whisker? Yang pertama, cari apa dulu? Data dulu ya, betul. Datanya penting, betul. Setelah itu data yang kumpulan datanya, kemudian ya X-min atau data terkecil, kemudian X-max atau data terbesar, kemudian Q1, Q2, Q3, yang lainnya sesuai prosedur tadi. Bisa ya? Ya, baiklah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mudah-mudahan tugas proyek yang Ibu berikan bisa selesai pada waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ketika kita sudah melakukan kegiatan supervisi di mana Bu Mita di sana melakukan kegiatan pembelajaran bersama siswa kelas 10 Mei, apa yang Bu Mita rasakan? Yang dirasakan kemarin sebetulnya pas awal karena ini materi baru ya, statistika memang pada dasarnya materi baru kelas pasif sekarang lagi pasif. Saya melihat pas awal memang kalau ketika perasaannya sudah bagus ya, karena sudah mengikuti yang kemarin. Kemudian kita lanjut ke materi memang pasifnya, dan memang rencananya kan kemarin memang kita menggunakan tugas ya. Jadi si anak langsung terjun ke mencari data, statistik mencari data, bagaimana dia mengolah, bagaimana dia membuatnya. Nah kemarin kan saya memberikan satu kasus dulu, contoh kecil, ya. Kemudian ternyata ketika diberikan kan anak langsung aktif, dia merespon ke depan bisa. Setelah itu kan baru mereka memang terjun ke lapangan, akan mencari data sendiri dan mengolahnya juga gitu. Jadi kesan kemarin ya
alhamdulillah siswa juga ada yang diberikan meskipun karena waktu terbatas, jadi hanya satu siswa yang bisa menerangkan menjelaskan kata-kata ini. Apakah Bu Nita, kemarin kan kita udah bicara, sebelumnya kita udah bicara tentang rencana pengembangan yang akan diberikan sama siswa. Nah, apakah dengan yang kemarin dilakukan sama Bu Nita itu rencana pengembangan Bu Nita udah tercapai atau bagaimana? Rencana pengembangan karena memang itu baru pertemuan pertama ya, sebenarnya belum maksimal sih, saya merasakan itu ya, belum ada. Jadi saya melihatnya memang hanya karena kemarin contoh juga siswa yang kita, jadi saya memang agak khawatir juga bagi siswa yang kurang gitu ya, yang masih di bagian bawah gitu. Nah, mungkin saya akan memberikan bimbingan di luar itu. Jadi memang ada bimbingan tambahan. Kebetulan dengan kurikulum mereka itu kan memang tatap muka 3 jam, tapi waktu dia waktu sebenarnya 4 jam. Jadi kita ada 1 jam di luar kelas. Nah, itu mungkin akan saya sediakan untuk bagi mereka yang belum gitu, belum mencapai. Ya betul. Nah itu sih yang rencana saya karena melihat data kemarin gitu, jadi belum semua gitu, meskipun ada yang lebih masih sudah, tapi kan tetap kita tidak boleh mengabaikan yang Ya, bisa. biar mereka mekar semuanya yang Betul, kita betul, jangan betul. kuncup, ada yang kuncup gitu Iya, yang udah betul. mekar yang ini. Iya, iya, betul. Nah, selain yang tadi yang akan Bu Nita lakukan, ada nggak hal-hal yang kemarin Bu Nita dapatkan di mana sebelumnya Bu Nita teh nggak dapat itu gitu, dapat momen itu ternyata di kelas ini mah ada, apakah itu PSE-nya, apakah itu apa namanya coachingnya misalnya gitu. Ada kemarin sempat ada kan ya Bu Nita? Iya, yang si anak yang memang yang Positif, ketika positifnya PSI ya? ya betul. Saya di sini kan memang ingin yang diharapkan ya profil pelajar Pancasilanya itu bahwa si anak mampu merepresentasikan data itu mengembangkan kemampuan bernalar kritisnya kan, kemudian berpikir kreatif, memiliki nilai-nilai kebebasan ya, kemahiran. Nah, di sana kemarin juga saya melihat si anak ketika aktif kemudian dia maju ke depan itu memang excited karena memang itu pertama dia juga sebenarnya saya juga nggak nyangka Bu katanya, padahal itu langsung gitu kan. Dianya sendiri sampai anaknya pas ditanya gimana nih, saya seneng, saya pikir saya nggak berani bisa, saya masih pas awal dulu saya belum begitu paham, tapi ketika saya maju ke depan ternyata saya bisa. Nah berarti ketika anak diberi satu kesempatannya untuk mengembangkan diri, dia berani maju ke depan untuk berkomunikasi, ternyata bisa. Saya juga sama gitu ya, senang, dan anaknya juga ternyata dia juga excited katanya, Bu kok saya ternyata bisa gitu. Jadi alhamdulillah berarti PSC saya yang kemarin memang di luar itu ya, jadi ketika dia bisa merepresentasikan data, menyampaikannya dalam bentuk tampilan lainnya untuk tabel, kemudian jadi di sini terlihat bahwa dia ya jelas ketika tabelnya kan harus sesuai ya itu, dan kritisnya dan dia kreativitas dia bagaimana menyampaikan. Nah, itu sih yang PSC yang memang kemarin sudah saya lihat ya. Ya. Terus tantangannya nih Bu, tantangannya kira-kira apa yang dimungkinkan kemarin muncul yang di luar ekspektasi Ibu gitu? Oh ternyata tantangan yang ini yang tidak dipikirkan malah muncul, dan kira-kira apa solusinya? Iya, yang pertama sih memang ada kemarin juga ya, setelah ini kan beberapa hari yang dia saya satu hari berikutnya itu ketika anak memang ada tugas proyek ya, memang ada yang miskomunikasi ternyata, yang artinya bahwa ketika kita ini datanya harusnya data numerik. Ternyata anak mencari data numerik. Contohnya apa? Misalnya yang dicari misalnya harusnya yang diukur misalnya ukuran sepatu, berat badan masih ukuran nilai. Ternyata dia ada yang mencari film favorit. Jadinya orang tapi ketika saya juga balik bertanya, kamu mencari nilai rata-ratanya gimana? Rata-ratanya kalau modus masih terlihat. Modus artinya bahwa yang paling banyak dia favorit ya genre horor gitu, itu masih bisa. Nah ketika media modus statistik kan mereka udah langsung bingung. Jadi saya tanyakan langsung balik lagi, bisa nggak menghiburnya? Iya Bu ya bingung. Ya terus bagaimana? Terus saya harus. Nah itu jadi ada juga temuan juga. Jadi tapi kata saya nggak ada penelitian yang gagal. Kamu bisa mengambil pelajaran dari pengalaman itu gitu. Nah itu juga menjadi pembelajaran mungkin ketika penyampaian mungkin ada yang terlewat sama saya bahwa, atau anak tidak mendengar, nanti kok saya sampaikan bahwa ini harus memerik datanya gitu. Ada sih kejadian yang di luar itu yang saya pikir sudah ya gitu ya, ternyata masih juga ada yang. Solusi kedepannya gimana nih? Ya mungkin nanti saya akan lebih ini ketika rubrik
penilaian juga disampaikan apa-apa aja, jadi dipahamkan mereka dengan begitu. Kemudian datang, jadi dari awal udah yakin gitu ketika dia udah terjun ke lapangan itu enggak, jadi mereka nggak capek 2 kali, udah nyari data, Bu saya udah wawancara ini, jadi salah ya Bu. Ya mungkin, tapi jadi pembelajaran bagi saya juga untuk lebih teliti lah artinya, karena kan memang tidak banyak ternyata yang salahnya gitu, artinya kan bukan dari, ya kalau mau kita pembelaan diri gitu ya, nggak semuanya dari saya gitu. Ternyata banyak yang betul kan, tapi bukan ada saya mungkin lengah gitu ya. Oh iya, mungkin lagi ngobrol. Nah itu sih, tapi kata saya nggak ada penelitian yang melakukan itu jadi pembelajaran ke depan. Kemarin ketika Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, adakah anak yang melakukan, katakanlah dalam tanda kutip, undisipliner gitu? Ada nggak? Iya, saya melihat sebetulnya kemarin ada yang biasa 88 ya, yang sebetulnya masih istimewa kan dari dunia itu memang. Saya mungkin kurang ini juga memberikan ini karena saya jadi terlalu konsen karena ini ada yang aktif gitu bertanya, ini saya konsen ke sana, itu abai ke beberapa siswa yang memang dia memang awalnya suka are-are gitu lah istilahnya. Nah itu mungkin memang jadi refleksi juga bagi saya, bagaimana caranya ya kita jangan konsen ke anak yang memang aktif kita layani terus, sedangkan yang diam kita abaikan. Nah itu mungkin nanti kedepannya juga saya akan lebih memperhatikan juga, terutama yang lower ya. Sebetulnya ya kalau yang udah higher mah yang sebenarnya mereka bisa jalan sendiri ketika kasih arahan udah jalan sendiri. Mungkin itu sih yang memang kemarin sempat saya lihat jadi refleksi saya yang tadi yang disebut undisipliner yang ada hare-hare gitu. Sebenarnya saya kelihatan tapi kayak nanggung gitu ketika harus melayani. Berarti ada banyak beberapa hal yang kita dapatkan ya. Betul, yang betul. pertama ternyata ekspektasi kita terhadap siswa ketika dikasih materi ini ternyata mereka mampu gitu ya. Betul. Hanya mungkin ada beberapa anak yang belum bisa, dan tadi solusi Bonita adalah melakukan pendampingan khusus bagi mereka yang belum paham. Artinya Bonita nanti akan menyediakan waktu di luar jam pelajaran ya. Kemudian untuk anak-anak tadi yang undisipliner, Bonita juga akan memberikan bimbingan khusus gitu. Iya. Ya, Bu Nita sangat luar biasa percakapan kita hari ini. Semoga nanti kita di lain waktu ya Bu ya, ada lagi tindak lanjut ya Bu ya dengan ini, sehingga kita semakin terlihatkan perubahan dari yang kemarin sudah dilaksanakan. Kemudian ini kita melakukan pendeteksian berbagai permasalahan atau tantangan, dan kemudian Bu Nita sudah menyampaikan solusi-solusinya. Semoga nanti ada tahapan berikutnya untuk kita mengetahui setelah diberikan treatment itu ada perubahan atau tidak ya Bu Nita. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Luar biasa, keren.